Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan GDD, milik saya. Saya Najwan Alfaris, NIM saya 123 103 135. Oke, sebelum saya mulai masuk ke GDD saya bakal menjelaskan storytelling game saya. Dalam dunia modern yang dikuasai oleh teknologi, perang tidak lagi dilakukan oleh negara secara terbuka. Konflik bergeser ke bayang-bayang dijalankan oleh organisasi militer rahasia yang beroperasi tanpa pengakuan publik. Dua kekuatan utama kini menguasai medan perang global. Yang pertama, Unit Zero, pasukan elit internasional yang dibentuk untuk menjaga stabilitas dunia dari ancaman senjata ilegal. Dan yang kedua, Phantom Edge, kelompok tentara bayaran misterius yang berambisi menguasai Omega Device, sebuah teknologi tempur otonom yang mampu mengendalikan seluruh jaringan pertahanan digital dunia. Pertempuran di antara mereka berlangsung di lokasi-lokasi berbahaya seperti pelabuhan, industri, kota yang hancur akibat perang, hingga gurun terpencil tempat markas rahasia tersembunyi. Sebagian dari salah satu faksi, Unit Zero atau Phantom Edge, pemain dituntut untuk bertarung dengan taktik kecepatan dan kerjasama tim yang solid. Di dunia Zero Project, kemenangan bukan ditentukan oleh siapa yang menembak lebih cepat, tapi siapa yang berpikir lebih cerdas. Oke, kita akan masuk ke gameplay dari Zero Project ini. Zero Project mengusung gaya permainan third person tactical shooter atau TPS dengan format 5 versus 5. Setiap ronde menuntut pemain untuk menyusun strategi, memilih posisi, dan bekerja sama demi menyelesaikan objektif tim. Dua mode utama menjadi fokus utama gameplay. Yang pertama, Bow Mission. Tim penyerang bertugas menanam bom di titik objektif dan mempertahankannya hingga meledak. Tim bertahan harus menjaga atau menjinakkan bom sebelum waktu habis. Mode ini menekankan komunikasi, penguasaan peta, dan manuver taktis. Team Deathmatch atau TDM, dua tim bertempur secara langsung untuk mencapai jumlah eliminasi terbanyak. Mode ini cepat, intens, dan cocok untuk latihan refleks maupun aksi tanpa tekanan objektif. Yang ketiga, training mode. Pemain dapat berlatih melawan bot untuk menguasai kontrol, pola, recoil, dan serta strategi dasar sebelumnya memasuki pertempuran sesungguhnya. Setiap ronde dimulai dengan kondisi seimbang. Semua pemain memiliki sumber daya yang sama, namun kemenangan setiap ronde memberi battle points atau BP yang bisa digunakan untuk membeli granat, armor, atau perlengkapan tambahan di ronde berikutnya. Dengan sistem kamera orang ketiga, pemain memiliki pandangan luas terhadap medan tempur, bisa bersembunyi di balik perlindungan atau cover system, dan menembak dengan presisi dari berbagai sudut taktis. Gameplaynya ini dirancang cepat, padat, namun tetap realistis, memandukan refleks, taktik, dan kerjasama tim untuk menciptakan pengalaman shooter yang imersif dan kompetitif. Selanjutnya ke fiturnya. Fitur di Zero Project ini kayak menghadirkan kombinasi fitur modern dan sistem permainan yang seimbang untuk menciptakan sensasi pertempuran yang intens dan strategis. Yang pertama, virtual reality combat system. Sistem aiming dan recoil realities yang membuat setiap senjata terasa unik. Kedua, kayak mode tembaknya itu heavy fire untuk jarak dekat dan edge aim down sight untuk tembakan jarak jauh. Efek visual dan suara tembakan dirancang agar terasa berat dan responsif. Yang kedua, tactical cover and movement. Pemain dapat berlindung di balik objek, menyusup, atau melakukan flank terhadap lawan. Sistem kontrol responsif memungkinkan pemain berlari, melompat, berjongkok, dan memanjat rintangan dengan mulus. Yang ketiga, dual faction with unique identity. Kayak ada dua faksi. Yang pertama, Unit Zero, pasukan elit dengan peralatan militer modern, warna dominan biru baju dan abu-abu gelap. Yang kedua, Phantom Edge, pasukan bayangan bergaya urban,
taktis dengan nuansa gelap dan perlengkapan berteknologi tinggi. Weapon, armor, dan equipment system yang senjata utamanya itu Scar L, M4A1, Chris Vector, MP5, dan Magnum untuk sniper rifle-nya. Senjata keduanya itu M9, Desert Angel, dan Glock 18. Tactical gear-nya itu ada granat, smoke, dan flashbang. Armor sistemnya itu kayak leg armor untuk mobilitas tinggi, heavy armor untuk perlindungan maksimal. Yang kelima itu reward dan progresi sistemnya. Pemain mendapatkan battle point berdasarkan performa setiap ronde. Tersedia achievement system seperti sharpshooter, 5 kali headshot dalam satu match, tactical export menyelesaikan ronde tanpa terkena damage, tim player sering membantu rekan tim. Yang keenam itu di dynamic map dan level design. Variasi lokasi kawasan industri, gurun, pelabuhan, dan kota hancur. Setiap map memiliki jalur utama, area flanking, dan titik cover strategis. Redesign petanya Outpost Sigma, memperbaiki keseimbangan antara tim penyerang dan bertahan. Jadi kesimpulannya, Zero Project bukan sekedar game shooter, tetapi simulasi taktis modern di mana strategi, kecepatan berpikir, dan koordinasi menentukan hidup atau mati. Dengan gaya visual realistis, sistem pertempuran dinamis, dan dua faksi dengan filosofi berbeda, game ini membawa pemain ke dalam pengalaman perang rahasia yang cepat, intens, dan penuh strategi. Untuk selengkapnya itu tinggal buka GDD tugas saya. Sekian dari saya, mohon maaf ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.